Rahasia menghadapi wanita. Wahai para laki-laki yang dengar sharing ini, mungkin yang Anda akan pelajari kali ini agak aneh, unik, ajaib. Saya akan sharing cara menghadapi wanita. Tapi sebelum itu, Anda harus tahu dulu bahwa wanita itu insan yang kompleks. Ada beberapa wanita ketika lagi kesel, kecewa, marah, ngambeknya itu nggak masuk akal. Bisa silent treatment, nggak omongan, nggak ngomong sekian hari. Pasang muka zombie, pasang muka vampir. Bisa ketus banget. Beberapa wanita yang lain ketika lagi kecewa, marah, kesel, malah membuat Anda tambah bingung. Ketika Anda mendekati, tanya kenapa, malah jawabnya nggak apa-apa, terserah. Nggak apa-apa, terserah, pikir sendiri, dan lain-lain. Sementara beberapa wanita lain ketika lagi kecewa, kesel, marah, malah bawel, cerewet, ngomel-ngomel. Tidak ada wanita yang sama, berbeda-beda. Namun ada juga wanita yang sangat dewasa, matang, bijaksana, toleran. Yang ketika ada masalah ya bicara baik-baik, itu ada banget. Itu keren banget sih. Tidak ada wanita yang sama. Nah, kita patut mengerti bahwa ketika kita menghadapi wanita yang tanda petik pada umumnya, yang kalau marah, kecewa, kesel, yang ngambeknya silent treatment, atau sikapnya sangat goib, menjawab dengan kata-kata goib ketika kita mendekati atau kita bertanya. Kata-kata goib seperti nggak apa-apa, terserah, pikir sendiri. Sebelum saya sharing cara menghadapi wanita, Anda harus ketahui dulu dan memaklumi. Karena di awal harus ada permakluman, pengertian, pemahaman, kesediaan untuk menerima suatu kenyataan bahwa wanita memang makhluk perasaan yang kompleks. Nggak usah jauh-jauh bicara emosi ketika sedang bertengkar. Bicara dinamika perasaan ketika sedang bertengkar dengan wanita. Kita bicara pose foto. Wahai para laki-laki, Anda ngeh nggak? Anda sadar nggak? Banyak wanita ketika berfoto, berpose, itu beda sama kita. Kalau kita nih laki-laki nih, paling mentok jempol, ditunjukin ke kamera. Atau 2 jari, tunjukin ke kamera. Ya udah paling mentok begitu. Kita kaum laki-laki mana sanggup pose foto kaki kanan atau kaki kiri, satu di antara kaki itu diangkat ke belakang sedikit atau diangkat ke samping. Kita mana mampu, bagi kita itu lebay, nggak bisa gitu. Kita kaum laki-laki mana mampu kalau berpose atau foto, selfie atau wavy, di mana bibir kita dimonyongin, so imut. Kita mana bisa sih? Ya kalau ada yang bisa silahkan, saya sih nggak mampu ya. Saya jantan soalnya. Bro kakak. Ya dari pose foto aja kita udah tahu laki-laki sama perempuan berbeda. Ini menunjukkan wanita tuh kompleks. Dunia rasanya, dinamikanya sangat kaya. Kaya itu artinya kompleks ya. Banyak layernya, banyak sudutnya, banyak ruangannya. Kompleks. Nggak hanya sekedar, perasaan, emosi, rasa cinta, rasa hangat. Kompleks sekali. Contoh, wanita ketika ada masalah apa, ngomongnya pengen pergi, pengen kabur. Cerai aja, pisah aja. Padahal kan itu adalah gejala-gejala ingin diperhatiin, ingin dicariin, ingin diinginkan. Karena mohon maaf ya, wanita tuh banyak kepalsuan, banyak kebohongan. Dia menjawab tidak apa-apa, nggak apa-apa, itu sebenarnya sangat kenapa-napa tuh. Dia menjawab terserah, sebenarnya dia ingin ngomong bahwa gini aja masa kamu nggak tahu? Mau berapa kali aku harus ngomong? Kamu emang nggak pernah ngertiin apa yang aku mau. Padahal yang terucap terserah tuh, bayangin. Gila nggak tuh? Makanya banyak laki-laki pusing tuh. Laki-laki kalau udah pelariannya mancing, pergi mancing sekian jam, bahkan sekian hari, itu tanda laki-laki sudah mentok tuh. Pengen me time, cuti rasa, cuti pikiran. Karena nggak kuat menghadapi ratu di rumah tuh. Bro kakak. Kadang pergi mancing bukan supaya dapat ikan, enggak. Buat lari sebentar, mencari keheningan, mencari me time, mencari refreshing. Pulang dari tempat pemancingan, mampir ke pasar dulu, beli ikan ala kadarnya. Walaupun hanya beli ikan kecil, pucat, tuna asmara, ya nggak apa-apa. Yang penting pulang bawa ikan supaya dipikir mancing. Karena bukan dapat ikannya tujuannya enggak. Mencari keheningan, mencari ketenangan. Nggak semua wanita begini ya. Masih banyak wanita yang mateng, bijaksana, toleran, pengertian.
diajak ngobrol baik-baik mau. Banyak wanita matang di pohon tuh banyak. Makanya saya senang sama wanita yang matang di pohon, yang udah dewasa. Kayak Sofia Latjuba, Desi Ratnasari, Paramita Rusady, Mpok Ati. Kan matang banget tuh. Sekarang ya, sebelum saya masuk ke rahasia menghadapi wanita, saya masuk ke contoh berikutnya biar para laki-laki di sini paham betul bahwa beda loh psikologi wanita dan psikologi kita sebagai laki-laki. Anda pernah ngeh nggak soal sisir itu bisa beda? Kita laki-laki nih, sisir kita paling itu-itu aja dan sederhana. Malah kadang ada laki-laki yang sisirnya tuh jemarinya, tangan doang udah. Jadi habis pakai minyak rambut ya udah pakai jemari tuh, pakai tangan tuh ngerapiinnya. Sesimpel itu kita. Coba wanita, Anda tahu nggak? Sisir untuk apa beda. Sisir yang untuk apa lagi beda. Saya nggak hafal dan saya nggak pernah mau hafal. Kurang kerjaan menghafal jenis-jenis sisir. Nggak deh. Pasti Anda tahu maksud saya. Udah kebayangkan bentukannya. Ada sisir yang tipis. Ada sisir yang agak tebal. Ada sisir yang heboh. Yang macam-macam lah. Silahkan Anda Google. Jenis-jenis sisir wanita. Pada akhirnya Anda akan memutuskan untuk ambil S2 aja deh. Daripada menghafal jenis-jenis bentuk sisir wanita dan fungsinya. Apalagi soal tas. Anda sadar nggak sih wanita tuh tasnya banyak. Ke kampus, ke kantor. Itu beda tuh tasnya tuh. Mau reunian, pergi ke party, ke hajatan, beda lagi tuh. Ah nggak mas, aku perempuan tapi nggak gitu-gitu banget. Tasku cuma 1-2. Ya mungkin anggaranmu masih untuk prioritas yang lain. Tapi andai kata engkau cukup beranggaran, punya budget yang cukup, engkau pasti akan punya beberapa tas. Kita nih laki-laki nih, tas kita itu aja. Mau kerja, bawa laptop pakai itu. Ketemu teman, mau keluar kota, bawa itu juga. Aneh dan konyol kalau kita di rumah tuh ada rak khusus tas, rak khusus sepatu. Sepatu perempuan relatif lebih banyak jenisnya dibanding laki-laki. Kita laki-laki paling banyak 2 ya. 1 sepatu olahraga, 1 sepatu kerja. Coba istrimu atau cewekmu. Ada raknya tuh di rumah. Itu berbagai varian, berbagai tujuan, berbagai motif, berbagai maksud. Kalau maksudnya ingin bikin teman sesama perempuan ketar-ketir, merasa kalah saing, beda lagi sepatunya tuh. Kalau ingin jalan-jalan ke mall dan ingin terkesan bahwa dia adalah independent woman, beda lagi tuh sepatunya tuh. Mau ketemu teman, chit-chat, ngobrol, curhat, pengen jadi apa adanya, nggak pura-pura lagi, nggak pakai topeng, pengen curhat sejadi-jadinya, beda lagi sepatunya. Malah hanya pakai sendal jangan-jangan. Bro kakak. Nggak semua wanita begitu ya. Ini cuma guyon. Walaupun fakta. Bukan wanita di sini sih yang denger ini sih enggak. Yang denger video ini sih enggak. Wanita di luar sana tuh yang lagi nggak denger video ini. Cari aman aja kita. Karena ngomongin ras terkuat resikonya besar loh. Nah sekarang to the point. Bagaimana rahasia menghadapi wanita? Jangan bingung, jangan merasa aneh. Rahasia menghadapi wanita adalah jangan dihadapi. Loh kok aneh? Wanita itu bukan untuk dihadapi, tapi disayangi. Lah mas, kok aneh? Rahasia menghadapi wanita, tapi nggak ada tips menghadapi. Malah disuruh menyayangi. Ya emang begitu, wanita tuh kompleks. Anda mau mengerti? Silakan. Anda ambil sampai S3 psikologi, silakan. Doktor psikologi, ambil sampai lulus, silakan. Mampu nggak Anda mengerti wanita? Nyerah Anda. Jangan berusaha mengerti wanita. Susah, nggak mungkin. Anda yang sudah cukup senior umurnya, zaman dulu pasti Anda pernah dengar kabar yang sangat tersohor. Ada penulis tuh nyentrik aneh, dia bikin buku. Judulnya adalah Bagaimana Cara Mengerti Wanita. Apa yang pria mengerti tentang wanita. Itu buku bestseller. Tapi konyolnya itu buku isinya nggak ada. Cuma cover nih, judul. Sekian ratus halaman kosong. Cuma lembar-lembar kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Itu sarkas bahwa nggak bisa ngerti wanita. Nggak ada yang pria bisa mengerti dari wanita. Tapi buku itu laku. Kok bisa laku? Yang beli siapa? Para istri, para cewek, para pacar. Mereka beli nih. Untuk dikasih ke cowoknya, untuk dikasih ke suaminya. Untuk menegaskan bahwa, lu emang gak bisa ngertiin gue, gak mungkin. Kamu emang gak bisa ngertiin aku, gak bisa. Ini buku, coba lihat. Sarkas. Kamu gak ngerti apa-apa tentang aku.
Coba Anda Google, biar percaya bahwa ada buku model begitu zaman dulu. Laku jutaan eksemplar, buku yang menjual kekosongan. Nggak ada apa-apa, lembar-lembarnya kosong semua, kan aneh. Kenapa wanita harus disayang? Karena wanitamu kalau engkau cukup menyayangi, dia nggak akan ngerecokin kamu, dia nggak akan nyusahin kamu. Itu intinya. Wanita itu akan ngerepotin kalau kamu kurang menyayangi. Wanita itu akan galak, akan aneh, akan membingungkan Anda kalau Anda kurang menyayangi. Keanehan pada wanita adalah the absence of love, ketiadaan cinta, ketiadaan perhatian, the absence of attention. Jadi nggak cuma anak-anak ya, wanita itu kalau kurang perhatian juga uring-uringan. Nggak semua wanita, tidak. Jangan komentar dulu. Enggak, aku nggak gitu. Enggak semua. Saya setuju. Wanita yang matang di pohon ada. Ini saya nggak usah ngomongin artis yang tadi saya sebut wanita matang di pohon. Saya kenal seseorang peserta saya, sangat rutin ikut training saya. Ibu Hermawati namanya. Wah, Ibu Hermawati ini wanita yang tenang, stabil, sabar, pengertian. Jadi masih ada wanita yang benar-benar matang di pohon, wanita yang bijaksana, ada gitu loh. Nggak semua wanita uring-uringan kalau lagi ada maunya atau kekurangan cinta atau perhatian. Enggak. Tapi kalaupun begitu nggak apa-apa, nggak salah juga. Itu manusiawi, itu nature-nya wanita kok. Ini cowok-cowok yang nggak pernah punya kekasih nih pasti nggak bisa ngerti nih. Sekali aja Anda pernah punya kekasih, ya udah. Oh betul nih, betul yang masih diomongin. Ya emang gitu. Jadi gini, kalau Anda sering memberikan perhatian, benar-benar membuat dia merasa disayangi, diinginkan, moodnya akan menjadi baik. Dia nggak akan ngerecokin kamu, nggak akan nyusahin kamu beneran. Kalau sampai belakangan, mulai aneh, mulai galak, itu kekurangan cinta, kekurangan perhatian. Emang nggak gampang ya, karena nggak gampangnya gini. Kita laki-laki kan butuh dihargai, butuh dihormati. Sikap-sikap dia selama ini mungkin sudah terlanjur bikin kita merasa nggak dihargai, merasa nggak terhormat lagi. Nah, adalah tantangan besar untuk bisa menyayangi. Makanya dalam rumah tangga rumusnya adalah jangan tunggu-menunggu, langsung saling melakukan. Apa itu saling melakukan? Suami menyayangi istri, istri menghormati suami. Itu dilakukan bersamaan. Jangan tunggu-menunggu. Karena kalau saling tunggu, suami berkata, enggak lebay, jijik, geli. Aku nggak mungkin menyayangi dia kalau dia nggak menghormati aku. Si istri juga ngomong tuh, mana bisa aku menghormati dia? Dia aja nggak sayang sama aku. Ya udah deh. Anda saling tunggu, nggak kunjung datang, ya udah. Nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi pemulihan hubungan. Ayo sama-sama mulai. Anda yang dengar ceramah ini, ada masalah soal itu, ya udah sama-sama mulai. Suami mulai menyayangi istri, memberikan perhatian. Cari tahu love language istri Anda apa. Physical touch, quality time, word of affirmation, atau apa. Cari tahu. Kalau Anda nggak cari tahu dan Anda nggak mau memenuhi love language istri Anda, nanti malah love language-nya aneh-aneh. Malah physical attack. Orang kan harusnya love language physical touch. Dibelai, disayang-sayang rambutnya, diusap pundaknya, punggungnya. Kalau Anda nggak berikan ini, malah nanti dapatnya physical attack dari istrimu. Ini guyonan ya di antara orang-orang bahwa kok ada ya wanita atau siapapun lah yang love language-nya itu physical attack. Suka nyerang, suka bikin ribut gitu-gitu loh. Suka nabok, nyubit, dorong-dorong. Tapi maksud saya dalam hal ini adalah ada loh wanita yang physical attack tuh maksudnya suka nyerang, suka agresi karena dia kurang disayang. Sehingga dia akan ngerecokin, dia akan perangi balik. Dia akan bikin Anda tahu bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tolong ngerti, aku lagi capek, aku lagi nggak merasa disayang. Mereka lagi mau komplain begitu tuh. Ketiadaan cinta, ketiadaan perhatian, ketiadaan kehangatan dalam rumah tangga. Ujung-ujungnya pasti hanya soal waktu, perang dingin, saling cuek, nggak mau memperhatikan lagi. Ya emang begitu. Sehingga kita harus selalu menjaga, merawat. Anda tanam bunga aja, Anda rawat. Nah, pernikahan, Anda berharap awet, berharap langgeng, berharap harmonis, tapi Anda nggak pernah mau rawat. Nggak bisa dong. Apapun butuh dirawat. Badan kita tiap hari kita rawat dan ada biayanya. Sabun, sampo, odol, itu kan semua biaya semua tuh. Itu kan semuanya biaya tuh. Anda tinggal di manapun ada IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Anda tinggal di apartemen ada biaya maintenance. Biaya maintenance, biaya pemeliharaan. Apapun ada pemeliharaannya dan berbiaya memang. Nah, Anda menyayangi istrimu, memberikan perhatian, ya memang berat karena Anda merasa nggak dihormati belakangan ini.
Karena sikapnya yang agresi itu yang nggak jelas, yang membingungkan. Nggak apa-apa, itu dianggap biaya mental, biaya capek hati. Walaupun nggak dihargai, nggak dihormati, tetap menyayangi, memberikan perhatian. Baik demikian ya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya, terima kasih.